Pada tanggal 4 April 2025, Presiden Donald Trump memperpanjang batas waktu bagi TikTok untuk mematuhi hukum Amerika Serikat. Keputusan ini datang setelah berbulan-bulan ketidakpastian dan perdebatan sengit mengenai masa depan aplikasi tersebut di negara ini. Aplikasi ini sekarang memiliki 75 hari lagi untuk mengurus peraturan, negosiasi, dan ketegangan geopolitik. Selama periode ini, TikTok harus bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah AS. Kegagalan dapat mengakibatkan larangan nasional terhadap TikTok di Amerika Serikat. Ini akan menjadi pukulan besar bagi jutaan pengguna dan kreator konten yang bergantung pada platform ini. Perpanjangan ini menandai penundaan kedua, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan aplikasi ini. Banyak pihak yang merasa cemas dan tidak pasti tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Amerika Serikat dan China masih terjebak dalam perang dagang dengan TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Cina ByteDance sebagai bidak yang tak terduga. Konflik ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah rumit. Kekhawatiran atas praktik keamanan data TikTok memperumit situasi. Banyak yang khawatir bahwa data pengguna dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pejabat AS khawatir aplikasi tersebut dapat mengumpulkan data pengguna untuk pemerintah China. Ini menambah ketegangan antara kedua negara. Perpanjangan ini memberi TikTok penangguhan sementara, tetapi waktunya terus berjalan. Setiap hari yang berlalu membawa tekanan tambahan untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan 25 hari tersisa, tekanan untuk menemukan solusi semakin besar. Semua mata tertuju pada TikTok dan pemerintah AS untuk melihat bagaimana situasi ini akan berkembang. Nasib TikTok di AS masih belum pasti, membuat jutaan pengguna merasa tidak tenang. Mereka menunggu dengan cemas untuk melihat apakah aplikasi favorit mereka akan tetap tersedia atau tidak. Inti dari kontroversi TikTok terletak pada pertanyaan mendasar, dapatkah pemerintah AS mempercayai perusahaan milik China dengan data Amerika? Kekhawatiran ini bukan hanya tentang aplikasi media sosial, tetapi juga tentang keamanan nasional dan kedaulatan data. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional yang signifikan. Mereka khawatir data pengguna Amerika bisa jatuh ke tangan yang salah. Mereka mengklaim pemerintah China dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh pemerintah China terhadap perusahaan teknologi. TikTok membantah tuduhan ini, bersikeras bahwa mereka tidak menyimpan data pengguna Amerika di China. Mereka menegaskan bahwa data disimpan di server di Amerika Serikat dan Singapura. Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, CFIUS, meluncurkan penyelidikan terhadap TikTok pada tahun 2019. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pengguna Amerika tidak disalahgunakan. Penyelidikan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang praktik pengumpulan data TikTok. Banyak yang bertanya-tanya, apakah data pribadi mereka benar-benar aman? Meskipun tidak ada bukti nyata yang dipublikasikan, kemungkinan pelanggaran mendorong desakan penjualan paksa. Pemerintah AS ingin memastikan bahwa data warganya tidak jatuh ke tangan yang salah. Perdebatan ini menyoroti ketidakpercayaan yang berkembang antara AS dan China. Ketidakpercayaan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga ekonomi dan teknologi. Ini menggarisbawahi tantangan dalam menavigasi privasi data di dunia yang saling terhubung. Di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga dan rentan. Hasilnya dapat memiliki implikasi yang luas bagi keamanan data dan hubungan AS-China. Bagaimana kedua negara ini menangani isu ini akan menjadi penentu masa depan keamanan siber global. Menanggapi kekhawatiran keamanan nasional, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Agustus 2020. Perintah ini secara efektif melarang TikTok beroperasi di AS, kecuali ByteDance menjual operasi AS-nya. Perintah tersebut memicu perebutan untuk menemukan pembeli yang cocok. Microsoft, Oracle, dan konsorsium yang dipimpin oleh Walmart muncul sebagai calon pelamar. Setiap perusahaan melihat potensi untuk mengakuisisi basis pengguna TikTok yang besar dan algoritma canggih. Namun, negosiasi penuh dengan kerumitan. Keterlibatan AS dan China menambah intrik geopolitik. Pemerintah China memberlakukan pembatasan ekspor baru yang memperumit penjualan. Batas waktu awal berlalu tanpa kesepakatan yang diselesaikan, yang mengarah ke serangkaian perpanjangan.
Perpanjangan terbaru memberikan sedikit jeda, tetapi pencarian pembeli terus berlanjut. China telah muncul sebagai pemain kunci dalam saga TikTok, melindungi kepentingan nasionalnya. Pemerintah China memandang penjualan paksa operasi TikTok di AS sebagai serangan terhadap kecakapan teknologinya. Sebagai tanggapan, China memberlakukan pembatasan ekspor baru yang memperumit negosiasi. Beberapa analis percaya China menunda penjualan untuk mendapatkan konsesi dari AS. Yang lain berpendapat China melindungi perusahaannya sendiri. Keterlibatan China menambah dimensi baru pada persaingan AS-China. Tepat ketika kesepakatan tampaknya akan segera terjadi pada awal April 2025, Presiden Trump mengumumkan tarif baru untuk barang-barang China. Langkah ini meningkatkan perang dagang yang sedang berlangsung dan berdampak langsung pada negosiasi TikTok. ByteDance, terkejut dengan eskalasi tersebut, menghubungi Gedung Putih. Mereka menyatakan tidak akan menyetujui kesepakatan apapun kecuali masalah tarif diatasi. Tarif baru, yang oleh banyak orang dianggap sebagai taktik negosiasi, memperumit situasi. Penundaan yang disebabkan oleh perselisihan tarif menambah ketidakpastian seputar masa depan TikTok. Masih harus dilihat apakah kedua belah pihak dapat mencapai kompromi dalam perdagangan. Saga TikTok bukan hanya tentang keamanan data, tetapi juga tentang geopolitik. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara AS dan China terus berdampak pada negosiasi. Terlepas dari hambatan, kesepakatan tentatif untuk menjaga TikTok beroperasi di AS dilaporkan telah diajukan sebelum perselisihan tarif. Kesepakatan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China, terutama terkait dengan masalah keamanan data dan privasi pengguna. Restrukturisasi yang diusulkan bertujuan untuk memisahkan operasi TikTok di AS dari perusahaan induknya di China. Langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran tentang pengaruh pemerintah China terhadap data pengguna Amerika. Di bawah kesepakatan itu, operasi TikTok di AS akan dipisahkan menjadi perusahaan baru yang independen. Perusahaan baru ini akan beroperasi secara terpisah dari ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China. Entitas baru ini akan dimiliki mayoritas oleh investor Amerika, dengan ByteDance mempertahankan saham minoritas. Ini berarti bahwa kendali utama atas operasi TikTok di AS akan berada di tangan investor Amerika. Operasi TikTok di AS akan mengembangkan algoritma dan sistem penyimpanan data mereka sendiri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pengguna Amerika disimpan dan dikelola di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah keamanan nasional dengan melindungi data pengguna Amerika. Dengan demikian, pemerintah AS berharap dapat mengurangi risiko spionase dan penyalahgunaan data. Namun, beberapa anggota parlemen mempertanyakan apakah pemisahan yang bersih dari ByteDance dapat dicapai. Mereka khawatir bahwa pengaruh China mungkin masih ada meskipun ada restrukturisasi ini. Kesepakatan itu menghadapi skeptisisme dan potensi tantangan hukum. Beberapa pihak mungkin akan membawa masalah ini ke pengadilan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dilindungi. Kompleksitas keamanan nasional, privasi data, dan bisnis internasional terus berdampak pada negosiasi. Proses ini menunjukkan betapa rumitnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan bisnis di era digital. Restrukturisasi yang diusulkan menghadapi rintangan hukum dan politik yang signifikan. Senator Mark Warner menyatakan skeptis tentang kemampuan kesepakatan untuk memisahkan operasi TikTok di AS dari ByteDance. Warner berpendapat kesepakatan itu tidak cukup jauh untuk menghilangkan pengaruh ByteDance. ByteDance akan mempertahankan saham minoritas dan masih dapat memberikan pengaruh. Kesepakatan yang diusulkan menghadapi potensi tantangan hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perintah eksekutif yang memaksa penjualan dapat digugat di pengadilan. Kasus TikTok menjadi preseden untuk kasus-kasus mendatang yang melibatkan perusahaan teknologi asing. Kemampuan pemerintah untuk mengaturnya tetap menjadi masalah yang kompleks. Dengan perpanjangan DUDU 5 hari terbaru, TikTok mendapatkan penangguhan sementara. Namun, masa depan aplikasi di AS masih belum pasti. Batas waktu baru yang ditetapkan untuk pertengahan Juni 2025 memberi para negosiator waktu yang terbatas untuk mengatasi hambatan.
Ini termasuk menyelesaikan restrukturisasi yang diusulkan dan mengatasi kekhawatiran anggota parlemen. Perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China menambah kompleksitas. Perselisihan tarif baru-baru ini menunjukkan betapa cepatnya kemajuan dapat digagalkan. Ketidakpastian telah membuat jutaan pengguna dalam ketidakpastian. Banyak kreator mengandalkan platform ini untuk mata pencaharian mereka. Hasilnya akan memiliki implikasi yang luas bagi media sosial dan hubungan AS-China. Tekanan ada pada semua pihak untuk mencapai resolusi. Menjelang batas waktu kesepakatan TikTok, aplikasi ini telah menjadi bola geopolitik. Hasilnya akan memiliki implikasi yang luas bagi teknologi, keamanan data, dan hubungan internasional. Jika kesepakatan tercapai, itu akan menjadi presiden tentang bagaimana perusahaan teknologi asing diatur. Ini bisa menandakan kesediaan untuk menemukan titik temu meskipun ada perbedaan. Jika batas waktu berlalu tanpa resolusi, larangan TikTok di AS menjadi kemungkinan nyata. Langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Masa depan TikTok masih belum pasti, tergantung pada keseimbangan negosiasi yang kompleks. Hasilnya akan tergantung pada apakah AS dan China dapat mengatasi masalah mereka. Kompromi yang melindungi kepentingan nasional dan arus informasi yang bebas sangatlah penting.